Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اليوم نستمر الدرس درس اللغة العربية. Hari ini kita melanjutkan pembelajaran bahasa Arab kita tentang qaidah. Jadi untuk kelas 12 kita sambung tentang qaidah atau tata bahasa. Jadi materinya tentang an-na'tu wal man'utu, tentang na'at dan man'ut pada hari ini. Jadi di dalam kalimat jika ada kata na'at dan man'ut berarti kata man'ut ada di depan, kemudian na'atnya ada di belakang. Sebagai contoh, dilihat di dalam buku paketnya ada kata marasat talibu al-jadidu kuratul qadam. Jadi ada kata marasat talibu al-jadidu kuratul qadam. Yang Bapak ambil contoh di sini yang bercetak tebal atau yang bercetak merah. At-talibu al-jadidu. Jadi yang mana yang na'at man'ut adalah kata at-talibu al-jadidu. Jadi kata al-jadidu ini na'at, kemudian man'utnya ada kata at-talibu. Jadi jika at-talibu yang di depannya beralif lam, otomatis yang di belakangnya pun mengikut beralif lam. Jika berbaris domah, domah, berarti otomatis yang di belakangnya mengikut domah. Jika kata di depannya tanpa tak bulat atau tanpa tak marbutoh, berarti di belakangnya tanpa tak bulat atau tak marbutoh. Jika yang di depannya berupa isim yang muzakkar berarti atau laki-laki, berarti yang di belakangnya isim muzakkar dan laki-laki juga. Jika misalkan di sini untuk 2 orang, otomatis di sini untuk 2 orang. Jika di sini untuk 3 orang, berarti juga di sini untuk 3 orang. Jadi yang Bapak ambil contoh di sini ada kata at-talibu al-jadidu, siswa baru. Kalau misalkan siswi at-talibatu, berarti al-jadidunya kita tambah tu di belakangnya. Jadi ada sama-sama tuh, jadi at-talibatu al-jadidatu sama. Bedanya at-talibu tanpa tak bulat, siswa berarti al-jadidunya tanpa tak bulat. Kalau misalkan at-talibatu siswi ada tak bulat, berarti ada menggunakan tak bulat juga di sini. Jadi na'at dan man'ut, jadi yang menjadi na'at yang mana man'ut, na'at ada di belakang, kemudian man'utnya di depan. Jadi na'at ini mengikut kepada man'utnya, baik itu muzakkar atau laki-laki, sama-sama muzakkar laki-laki, mu'annas sama-sama mu'annas. Kalau untuk 2 orang, kalau misalkan di sini at-talibani al-jadidani, jadi kalau misalkan 2 orang, at-tullabu al-jadiduna. Jadi kalau misalkan di sini untuk jama', berarti sini pun untuk jama'. Di sini menggunakan alif lam, di sini pun menggunakan alif lam. Jika di sini menggunakan tanwin atau domatain, berarti di sini pun menggunakan domatain. Berarti kalau misalkan di sini tanpa alif lam, di sini pun tanpa alif lam. Pokoknya yang di belakang selalu mengikut yang di depan. Sebagai contoh, di sini ada kata at-talibu al-jadidu. Misalkan Bapak hapus kata alif lam yang di depan, jadi ada kata tolibu, berarti tanpa alif lam tolibun, misal tolibun, otomatis yang di belakang pun harus dihilangkan alif lamnya, jadi jadidun. Jadi yang kata yang digunakan jadidun. Kenapa? Karena tolibu tanpa alif lam, otomatis jadidunya jadidun, berubah jadi domatain, jadi mengikut dengan yang di depan. Otomatis alif lamnya pun di sini harus hilang. Seandainya ada amil yang merubah baris man'ut yang di depan, misalkan anna toliban, misalkan di sini ada kata anna toliban, otomatis berubah jadi toliban barisnya. Otomatis jadidun pun berubah menjadi jadidan. Anna toliban jadidan. Karena di sini kita mengikuti buku paketnya, dilihat di buku paketnya ada kata marasat tolibu al-jadidu kuratul qadam. Tolibu, kenapa tolibu? Karena tolibu di dalam buku paketnya berkedudukan sebagai fa'il atau pelaku. Jadi di sini ada ditambahkan alif lam. Berarti di sini barisnya jadi bu. Kemudian al-jadidu jadi beralif lam sama mengikut beralif lam sebagaimana yang di depan. Adapun untuk yang mu'annas atau untuk yang perempuan sama seperti yang muzakkar, cuman yang membedakan kalau misalkan di sini ada tak bulat, otomatis yang di belakang pun mengikut ada tak bulatnya. Jadi yang biasa untuk na'at dan man'ut maknanya yang. Contohnya at-talibu al-jadidu, siswa yang baru, atau siswa yang lama, atau sekolah yang besar. Contoh lain, Bapak akan berikan contoh lain. Misalkan di sini Bapak tuliskan al-madrasatu. Al-madrasatu. Al-madrasatu, Bapak beri alif lam. Kalau misalkan tanpa alif lam berarti madrasatun. Bisa al-madrasatu sekolah. Al-wasi'atu.
Al-madrasatu al-wasi'atu, sekolah yang besar, maknanya yang. Jadi kalau na'at man'ut biasanya maknanya makna yang. Di sini ada kata al-madrasatu menggunakan alif lam, berarti di sini pun menggunakan alif lam, dilihat. Nah, jadi di belakangnya diberikan alif lam, kenapa? Karena mengikut di depannya beralif lam. Kemudian madrasatu artinya sekolah. Madrasatu ada tak bulat di belakangnya, otomatis al-wasi'atu ditambahkan tak bulat di belakangnya, walaupun kata asalnya al-wasi'atu cukup al-wasi'u. Kenapa kita tambah tak bulat di belakangnya? Karena mengikut kata al-madrasatu. Kemudian ada alif lam, al-wasi'atu beralif lam karena mengikut dengan alif lam yang di depan. Kemudian ada tak bulat di belakangnya, mengikut ada tak bulat di depannya. Kemudian kalau misalkan barisnya tuh karena mengikut tuh di depan. Kalau seandainya al-madrasata berarti di sini al-wasi'ata. Kalau misalkan di sini al-madrasati berarti di sini al-wasi'ati. Jadi semua baris beralif lam yang muzakkar atau muannas, yang tasniyah ataupun jamak untuk 2 orang atau 3 orang ataupun lebih sama, semuanya mengikut dengan yang di depannya. Kalau misalkan beralif lam ikut beralif lam. Kalau misalkan ada tak bulatnya berarti ikut ada tak bulatnya di belakang. Kalau misalkan barisnya domah berarti sama-sama domah. Kalau domatain berarti sama-sama domatain. Kalau misalkan kasrah ke bawah berarti sama-sama kasrah. Kalau fathatain sama-sama fathah atau fathah satu sama-sama fathah satu. Jadi yang bisa diambil paham untuk kaidah na'at dan man'ut di sini adalah kalau misalkan yang jadi na'at di belakang, semua mengikut kepada man'ut yang di depannya. Baik itu beralif lamnya sama dengan beralif lam. Nggak bisa kalau misalkan di sini at-talibu jadidu. Nggak bisa. Kenapa? Karena di sini beralif lam, otomatis di sini harus beralif lam. Nggak bisa juga misalkan di sini ada kata al-jadidu, di sini dihilangkan talibu al-jadidu. Nggak bisa. Jadi harus, berarti kalau misalkan di sini alif lam, harus sama-sama beralif lam. Kalau misalkan ada tak bulatnya, sama-sama ada tak bulatnya. Kalau misalkan barisnya sama-sama domah, sama-sama domah. Kalau misalkan fathah sama-sama fathah, kasrah sama-sama kasrah, fathatain sama-sama fathatain, domatain sama-sama domatain, kemudian kalau kasratain sama-sama kasratain. Jadi biasanya untuk na'at man'ut ini bermakna yang. Jadi siswa yang baru, siswi yang baru, al-madrasah al-wasi'ah, sekolah yang besar, atau misalkan baju yang besar, atau misalkan masjid yang bersih. Jadi semua menggunakan makna yang. Di sini ada beberapa beri contoh lain, al-masjidu al-kabiru, masjid yang besar. Masjid tanpa tak bulat di belakangnya, otomatis al-kabiru besarnya pun tanpa tak bulat di belakangnya. Al-masjidu menggunakan alif lam, berarti al-kabiru menggunakan alif lam. Kemudian menggunakan domah, al-masjidu berarti sama-sama menggunakan domah. Kalau misalkan Bapak berikan contoh yang lain yang mu'annas atau yang untuk yang perempuan, misalkan as-sahatu, halaman, misalkan as-sahatu menggunakan tak bulat berarti an-nazifatu, bersih menggunakan tak bulat sama. Kalau misalkan tanpa tak bulat berarti an-nazifu, bersih. Cuman karena as-sahatu menggunakan tak bulat, otomatis an-nazifatunya menggunakan tak bulat. Beralif lam sama-sama beralif lam. Kemudian domah sama-sama domah. Jadi intinya apapun yang ada di belakang ini semua mengikut dengan yang di depan. Jadi yang di depan man'utnya, yang ini man'ut, yang ini yang namanya na'at. Na'at ini selalu mengikut ke man'utnya. Baik itu muzakkar atau mu'annas, baik itu yang beralif lam atau sama-sama beralif lam, sama-sama tidak beralif lam, atau misalkan yang sama-sama jamak ataupun sama-sama tasniyah. Tasniyah untuk 2 orang. Kalau masjid, masjidani, 2 masjid, al-kabirani berarti 2 masjid yang besar. Misalkan di sini Bapak tambahkan al-masjidani, al-kabirani. Nah, jadi al-masjidani 2 masjid, al-kabirani yang besar keduanya. Jadi sama-sama menggunakan tasniyah sama-sama. Jadi yang di belakang selalu mengikut yang di depan. Begitu juga untuk yang jamaknya. Jadi mungkin itu yang bisa Bapak jelaskan, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau misalkan masih ada yang kurang jelas bisa langsung temui Bapak di sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.